Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bagan Akun Standar. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Gusti Farhan sebagai ketua kelompok. Halo, perkenalkan nama saya Mawada. Apa sih pengertian dari BAS? Bagan Akun Standar merupakan daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Apa saja poin penting dalam reformasi pengelolaan keuangan negara? Yang pertama, penerapan akuntansi berbasis akrual. Artinya, dengan menggunakan basis akrual, pengelolaan keuangan negara akan menghasilkan informasi dalam laporan keuangan yang lebih lengkap dibandingkan basis akuntansi yang digunakan saat ini. Yang kedua, penerapan penganggaran berbasis kinerja di bidang perencanaan dan penganggaran. Artinya, pengukuran kinerja tersebut dilaksanakan dengan didasarkan pada pengungkapan informasi kinerja berupa capaian output dan outcome. Untuk memperoleh informasi tersebut diperlukan penggunaan dasar pengukuran yang sama dalam suatu siklus pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, penerapan pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui modernisasi dan proses bisnis penganggaran dan perbenaran negara. Untuk mewujudkan sistem informasi yang terintegritas tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan sistem perbenaran dan anggaran negara (SPAN). Apa sih fungsi BAS? Yang pertama, penyusunan RKKL atau RDP BUN, Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara. Kedua, penyusunan DIPA. Ketiga, pelaksanaan penganggaran. Keempat, pelaporan keuangan pemerintah pusat. Dan kelima, proses validasi transaksi keuangan pemerintah pusat. Usulan pemuktahiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran meliputi pemuktahiran yang terkait atas. Yang pertama, segmen satker. Yang kedua, segmen program. Yang ketiga, segmen output. Dan yang keempat, segmen lokasi. Pemuktahiran BAS yang disebabkan karena penetapan kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa: yang pertama, kode sumber dana dan cara penarikan pada segmen dana. Yang kedua, segmen bank. Yang ketiga, segmen KPPN. Yang keempat, segmen anggaran. Yang kelima, segmen antar entitas. Dan yang keenam, segmen cadangan. Pemuktahiran BAS yang disebabkan karena penetapan kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran berupa: yang pertama, segmen program. Yang kedua, segmen output. Yang ketiga, segmen kewenangan. Dan yang keempat, segmen lokasi. Penomoran dalam akuntansi BAS dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, akun APBN yang terdiri atas estimasi pendapatan, apropriasi belanja, apropriasi transfer, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi pengeluaran pembiayaan. Yang kedua, akun DIPA. 1. Estimasi pendapatan yang dialokasikan. 2. Elemen belanja. 3. Elemen transfer. 4. Estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan. 5. Elemen pengeluaran pembiayaan. Yang ketiga, akun komitmen dibedakan atas 1. Komitmen belanja pegawai. 2. Komitmen belanja barang. 3. Komitmen belanja modal. 4. Komitmen belanja bunga. 5. Komitmen belanja subsidi. 6. Komitmen belanja hibah. 7. Komitmen belanja bantuan sosial. 8. Komitmen belanja lain-lain. 9. Komitmen transfer. Yang keempat, akun realisasi yang terdiri dari 1. Realisasi pendapatan LO. 2. Realisasi pendapatan LRA. 3. Realisasi beban. 4. Realisasi belanja. 5. Realisasi beban transfer. 6. Realisasi transfer. 7. Realisasi penerimaan pembiayaan.
8. Realisasi pengeluaran pembiayaan. Yang kelima, akun transitoris dibedakan atas penerimaan non-anggaran dengan pengeluaran non-anggaran. Yang keenam, akun neraca yang terdiri dari ada aset, ada kewajiban, dan yang terakhir ada ekuitas. Terima kasih telah menonton presentasi dari kami. Apabila teman-teman ada ingin ditanyakan, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.